Lingkar Pagi, edisi Minggu 19 Januari 2025 hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum. Bersama saya, Rizky Riawan. Berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Baik pemirsa, aksi penyiraman air kencing di Kecamatan Cepu terus membawa korban. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga, warga Kelurahan Barun, Kecamatan Cepu. Korban mengaku disiram dengan air kencing oleh orang tidak dikenal tepat di wajahnya. Anak yang ia bonceng pun tidak luput dari penyiraman ini. Menurut korban Gisela, usai melakukan penyiraman, pelaku langsung melarikan diri. Ciri-ciri pelaku sendiri menggunakan motor metik, berjaket, dan memakai helm. Lokasi kejahatan ini tepat berada di Jalan 7 Putri menuju Jalan BRI Cepu. Aksi tersebut pun mendapat kecaman dari masyarakat, karena sudah meresahkan dan mengganggu keamanan. Selain sepi, jalan tersebut ketika malam hari juga minim penerangan. Untuk itu, warga meminta agar sering dilakukan patroli dan pengungkapan kasus. Kejadian penyiraman ini sendiri sudah sering terjadi, namun hingga saat ini belum ada satupun yang tertangkap. Bukan hanya itu, beberapa kali juga terjadi aksi pelecehan seksual yang dilakukan kepada sejumlah remaja putri dan ibu-ibu rumah tangga. Bahkan penyiraman kotoran juga pernah terjadi di wilayah ini. Jadi tuh waktu itu tanggal 14 Januari, saya kan jemput anakku les di daerah Melajo situ. Nah, terus pulang setengah 9, itu saya dari belakang, dari spion sudah tahu kalau ada orang di belakang. Cuman kan jaraknya agak jauh, jadi aku merasanya kayak aman. Nah, waktu udah nggak lihat, tiba-tiba dibarengin, langsung disemprot sama air pipisnya itu. Ternyata anak saya yang di belakang juga, karena kan mungkin kasihan anakku toh, dia kan nggak tahu apa ini, mungkin takutnya tuh masuk mulut gitu loh, terus orangnya langsung kabur. Kayaknya naiknya itu naik motor Beat hitam, ada sleretnya hijau gitu. Ciri-cirinya orangnya seperti itu. Kalau ciri-cirinya orangnya? Kayaknya masih muda ya, dia pakai jaket oversize gitu, pakai helm. Bahwa pada hari Selasa itu ada kejadian yang tidak senonoh, yang warga sangat dirugikan sekali, yaitu melempar kotoran kencing pada anak yang namanya, pada saya namanya Gisela, bukannya Pak Warmadi. Ya, harapan kami, saya selaku ketua RW, kita tingkatkanlah supaya untuk pos keamanan dan penerangan jalan ditambah, karena waktu itu jalannya memang itu sepi dan penerangan belum begitu banyak. Jadi harapan saya sekali lagi untuk patroli kita tingkatkan, dan untuk penerangan lampu bisa. Dari keterangan polisi, kasus ini sudah ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan. Warga diminta untuk bisa memberikan informasi jika ada hal yang mencurigakan. Polisi juga meminta agar warga berhati-hati saat melintasi kawasan tersebut. Dari Blora, Hanafi Lingkar TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara berupaya mengevakuasi warga di 5 desa di Kecamatan Tabaru yang berada di wilayah zona merah erupsi Gunung Ibu. Sebelumnya, warga di 5 desa itu menolak dievakuasi lantaran berdasarkan pengalaman erupsi sebelumnya, desa mereka aman dari aktivitas Gunung Ibu. Status Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku telah naik menjadi level 4 atau awas selama 14 hari, terhitung sejak Rabu 15 Januari lalu hingga 28 Januari. Namun demikian,
warga di 5 desa dari total 6 desa di Kecamatan Tabaru yang berada di zona merah erupsi belum dapat dievakuasi oleh Pemkab setempat lantaran terdapat penolakan dari warga. Mereka adalah warga Desa Tuguis, Desa Togoreba Sungai, Desa Borona, Desa Soasangaji, dan Desa Todoku. Terkait hal ini, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Halmahera Barat, Gunawan MT Ali, pada Jumat 17 Januari mengungkapkan, Pemkab Halbar bersama TNI dan Polri terus mengupayakan berbagai langkah agar bisa mengevakuasi warga demi keselamatan jiwa mereka. Kami dari pemerintah dalam hal ini BPBD dan tim tanggap darurat akan terus berusaha melakukan evakuasi dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat bagaimana dampak daripada erupsi Gunung Api Ibu dengan melakukan pendekatan kekeluargaan. Sebelumnya, terhitung sejak 15 Januari kemarin, sudah ada sebanyak 120 warga dari Desa Sangaji Nyeku yang dievakuasi ke pos pengungsian di Gereja Desa Tongutesungi. Desa Sangaji Nyeku merupakan satu dari 6 desa yang berada di zona merah erupsi Gunung Ibu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jember, Jawa Timur mewaspadai 15 temuan longsor di ketinggian 1.250 hingga 1.320 meter di atas permukaan laut pada sisi barat laut kaki Gunung Raung. Inilah rekaman video drone tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Jember yang melakukan penyusuran di lereng Gunung Raung, Jawa Timur pada Desember 2024 kemarin. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, ditemukan sebanyak 15 titik longsor di sisi barat laut lereng Gunung Raung, tepatnya di ketinggian 1.250 hingga 1.320 meter di atas permukaan laut. Kepala BPBD Jember Widodo Julianto pada Jumat 17 Januari mengatakan titik-titik longsor tersebut berada di sisi-sisi tebing dengan kemiringan antara 60 hingga 75 derajat. Mewaspadai temuan itu, pihaknya berkoordinasi dengan pemerintah Kecamatan Sumber Jambe dan instansi terkait setempat untuk melakukan langkah-langkah antisipasi demi keselamatan warga yang tinggal di lereng Gunung Raung. Ini tentunya perlu kita perhatikan bersama untuk menjadi kewaspadaan kita karena apa? Karena kita sekarang masih dalam posisi siaga hidrometeorologi, artinya curah hujan masih tinggi. Harus ada langkah-langkah taktis, tindakan mitigasi, kemudian rencana untuk evakuasi, penyelamatan penduduk bila mana itu terjadi. Dan kami juga tetap minta masyarakat tetap tenang, jangan termakan isu-isu yang tidak bertanggung jawab. BPBD juga mengimbau masyarakat yang tinggal di lereng Gunung Raung, utamanya di Kecamatan Sumber Jambe, untuk lebih meningkatkan kewaspadaan saat hujan deras, karena berpotensi memicu terjadinya longsor dan banjir bandang. Pada tahun ini, para petani di wilayah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur mendapatkan jatah pupuk bersubsidi sebanyak 79.402 ton. Jumlah tersebut diperuntukkan bagi 1.122 kelompok tani yang tersebar di 19 kecamatan yang ada di seluruh kabupaten tersebut. Jatah alokasi pupuk bersubsidi di tahun 2025 untuk Kabupaten Ngawi secara keseluruhan sebanyak 79.402 ton untuk 1.122 kelompok tani. Jumlah tersebut lebih rendah dari yang diajukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi yang mengacu pada Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok ERDKK yakni sebanyak 137.643 ton. Kabid Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Ngawi, Franky Ardian Febrian, pada Jumat 17 Januari meminta para petani untuk menerapkan sistem pertanian berkelanjutan, sehingga para petani bisa menggunakan pupuk organik, baik buatan sendiri maupun membeli di tempat lain untuk memenuhi kebutuhan pupuk.
alokasinya untuk ureanya 38.500 ton atau sekitar 85% dari RDKK. Terus yang untuk NPK-nya itu 26.100 ton atau sekitar 58% dari RDKK. Dan organiknya sendiri itu ada sekitar 14.700-an ton. Kabupaten Ngawi, Jawa Timur menjadi salah satu lumbung pangan dengan hasil produktivitas pertanian yang sangat tinggi, sehingga diharapkan tercapainya ketercukupan pupuk. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Baik pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Kendal. Terdapat 28 kasus demam berdarah atau DBD di Kabupaten Kendal selama bulan Januari 2025, di mana 2 kasus tersebut meninggal dunia. Mulai per 1 Januari hingga 17 Januari 2025, terdapat 30 kasus DBD di Kabupaten Kendal, di mana 2 kasus diantaranya meninggal dunia. 2 korban DBD yang meninggal dunia merupakan warga desa Tejerojo, Kecamatan Tinginarum, dan warga desa Pandes, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal. Dari data Dinas Kesehatan setempat, angka kasus DBD tersebut masih akan terus berubah setiap saat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, Agustinus Bambang Setiawan menjelaskan, di awal bulan Januari hingga Februari merupakan puncak kasus DBD. Upaya yang selama ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan, yakni dengan menggalakkan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. Gerakan PSN juga dilakukan di wilayah Boja, yang mana pada tahun lalu termasuk kasus DB tertinggi. Sedangkan untuk di lingkup pendidikan, juga ada gerakan siswa mencari jentik nyamuk atau simantik, sehingga dengan gerakan tersebut, penyebaran nyamuk Aedes aegypti bisa berkurang. Sesuai dengan hasil laporan yang kami terima dari puskesmas-puskesmas di Kabupaten Kendal, pada hari ini tanggal 17 Januari 2024, kasus DBD yang di Kabupaten Kendal ini secara akumulatif itu angkanya 28 kasus dengan 2 kasus meninggal dunia di daerah Pandes dan Tejerejo. Sampai dengan saat ini agak turun dibandingkan dengan tahun yang lalu, Bapak.
dimundur ini ya Pak? Ya, upaya dari Dinas Kesehatan kami sudah mengimbau kepada puskesmas maupun kepada para camat untuk menggerakkan gerakan PSN serentak, gertak PSN di seluruh wilayah, dan dilakukan biasanya pada hari Jumat Bapak. Jadi ada gerakan serentak PSN, dan kami kemarin bekerja sama dengan bantuan dari Indomaret Berbagi. Jadi Indomaret Berbagi itu juga memfasilitasi gerakan satu rumah satu jumantik di daerah Buja begitu. Untuk yang masih tinggi rata-rata Bapak. Jadi dari daerah-daerah itu ya rata-rata hanya 21 begitu. Kita belum bisa menggambarkan daerah yang tertinggi mana, yang terendah mana. Karena ini awal tahun Bapak. Jadi kami selalu menghimbau kepada para masyarakat, kepada dari petugas puskesmas maupun kader-kader untuk selalu menggiatkan PSN. Jadi PSN itu sebetulnya tidak sulit. Jadi cukup dilakukan dengan pola 3x10. Yang 10 menit kita melakukan PSN, kemudian dilakukan pada jam 10 dan dilakukan pada 10 minggu berturut-turut. Itu sudah kami sampaikan kepada puskesmas sehingga bisa disosialisasikan kepada masyarakat untuk ditindaklanjuti. Pasien anak yang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Suwondo Kendal tercatat ada 10 orang dan sisanya dirawat di berbagai rumah sakit yang ada di Kabupaten Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah tetap akan menutup impor 4 komoditas, yakni beras, jagung, garam, dan gula, meski ada program makan bergizi gratis atau MBG. Zulhas menyebut Presiden Prabowo menargetkan tahun 2025 Indonesia harus swasembada pangan 4 komoditas tersebut. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah tetap akan menutup impor 4 komoditas, yakni beras, jagung, garam, dan gula, meskipun program makan bergizi gratis atau MBG sedang dilaksanakan. Zulhas pada saat rapat koordinasi pangan Provinsi Sulsel di Kota Makassar, Jumat 17 Januari mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menargetkan tahun 2025 Indonesia swasembada pangan 4 komoditas tersebut. Dan kita tidak impor lagi beras tahun ini, kita sudah putuskan tidak impor lagi garam, kita tidak impor lagi gula, dan kita juga tidak impor lagi jagung, ya, dan 4 komoditas. Bagaimana? Ya kita bekerja keras. Inilah kita rapat koordinasi agar semangatnya Bupati, Gubernur, seluruh kita sama. Kalau kita kerja keras, kami meyakini memang kita tidak perlu lagi impor beberapa produk yang kita tidak impor itu. Zulhas juga mengatakan penutupan keran impor beras tidak akan mengganggu program makan bergizi gratis. Zulhas menegaskan pemerintah sedang berupaya meningkatkan produksi untuk 4 komoditas pangan tersebut. Pihaknya juga akan melakukan evaluasi setiap triwulan agar pencapaian bisa lebih terarah. Ratusan porsi makanan dengan berbagai menu tersaji di Taman Pandan Alas Kabupaten Boyolali. Warung makan gratis yang dibuka oleh seorang anggota Polres Boyolali, Ibtu Agung Meryo, ramai diserbu masyarakat. Sebuah lapak sarapan sederhana di Taman Pandan Alas Boyolali, Jawa Tengah ini, Jumat 17 Januari, seorang anggota polisi dari Polres Boyolali, Ibtu Agung Meryo, membagi sarapan secara cuma-cuma alias gratis bagi pengguna jalan yang melintas maupun bagi warga masyarakat sekitar. Aneka menu sarapan yang disajikan diantaranya ada lauk ayam bumbu, telur dadar, beberapa jenis ikan goreng, dan beberapa macam sayuran, serta mie. Berbagai masyarakat mulai dari tukang parkir, driver ojol, petugas kebersihan jalan hingga masyarakat umum merasa senang dengan hadirnya stand sarapan gratis ini, sehingga bisa menghemat pengeluaran untuk sarapan pagi. Yang jelas kami dari pekerja jalanan ya, ojek online, merasa sangat terbantu dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan adanya makan gratis. Itu sangat-sangat membantu bagi kami. Menunya wah komplit ini tadi, ada lele goreng, ada
bandeng goreng, wis komplit pokoknya. Ibtu Agung Muryo saat ini menjabat di bagian operasi Polres Boyolali, sengaja menyediakan sarapan gratis sejak 5 bulan terakhir untuk berbagi kepada sesama. Agung menyisihkan gaji sebagai polisi dan beberapa uang dari usaha cateringnya untuk menyiapkan menu makanan ini. Tidak hanya dimakan di tempat, masyarakat yang datang juga bisa membungkus untuk dibawa pulang. Kami beserta tim memiliki visi untuk membuat warung makan gratis. Kami sediakan untuk seluruh masyarakat yang lewat di Taman Pandanalas. Kami laksanakan 1 bulan 1 kali di setiap hari Jumatnya. Sekali makan gratis. Untuk pertama kali perdana kami 350, kemudian berkembang karena memang respon positif dari masyarakat yang menyambut kami. Untuk hari ini kami 650 porsi. Selain sebagai bentuk rasa bersyukur, warung gratis yang dirintis Agung juga sebagai bentuk dukungan terkait kebijakan pemerintah Prabowo dalam mensejahterakan dan membantu masyarakat untuk mendapatkan makanan bergizi gratis. Pemerintah Kota Tangerang melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk menyediakan tenaga kerja melalui pelatihan-pelatihan agar siap terjun ke dunia industri. Hal ini ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara kedua belah pihak yang dilakukan di Gedung Ketenagakerjaan Disnaker Kota setempat. Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Ketenagakerjaan bekerja sama dengan pihak swasta. PT Lutfi Rizki Abadi, salah satu perusahaan bergerak dalam penyediaan tenaga kerja. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan antara kedua belah pihak di Gedung Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Jumat 17 Januari 2025. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Ujang Hendra Gunawan menyebutkan, dengan adanya kerjasama ini, potensi warga Kota Tangerang yang diterima ke perusahaan-perusahaan akan semakin terbuka lebar masuk ke dunia industri. Hal ini dikarenakan dengan program On-Job Training atau OJT ini, nantinya warga yang menjadi peserta mendapatkan langsung pelatihan di perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Adapun syarat bagi warga yang berhak mengikuti program ini merupakan warga miskin Kota Tangerang yang telah terdata di data terpadu kesempatan sosial di Dinas Sosial setempat. Syaratnya adalah berKTP Kota Tangerang dan kita mengutamakan untuk sekarang ini adalah mereka yang memang masuk dalam kategori keluarga miskin. Ya nanti kita sedang persiapan untuk on-job training ini karena ini adalah baru yang pertama setelah MOU yang telah dilakukan oleh Bapak PJ Wali Kota dengan PT Lira akan ditindaklanjuti dengan PKS. Itu sebagai pedoman pelaksanaan dari MOU yang telah dilaksanakan. Kebetulan memang kita ini kurang lebih sudah bekerja sama di kota maupun kabupaten itu kurang lebih hampir 50 perusahaan yang memang notabene sudah berjalan sebetulnya, sudah berjalan di Kota Tangerang ini bekerja sama dengan Disnaker, bahkan nanti hari Senin pun itu sekitar 10 orang itu akan kita kirim di salah satu perusahaan di Kota Tangerang di Batu Koper. Nah, karena memang kita setiap pengiriman ini bekerja sama dengan Disnaker, pemenuhan 40% itu. Penyaluran tenaga kerja melalui program On-Job Training menjadi salah satu cara pemerintah dalam memberikan kesempatan kerja bagi warganya, khususnya untuk warga miskin agar setelah bekerja nantinya dapat meningkatkan perekonomian keluarganya. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini,
Kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. RSUD Dr. Suwondo Kendal resmi meluncurkan laboratorium kateter jantung yang mulai beroperasi hari ini. Peluncuran ini menjadi langkah besar dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Kendal, khususnya bagi pasien dengan masalah kardiovaskular. Laboratorium ini dilengkapi dengan fasilitas canggih untuk pemasangan kateter jantung atau ring jantung yang merupakan prosedur penting dalam menangani penyakit jantung koroner. RSUD Dr. Suwondo Kendal kini menjadi satu-satunya rumah sakit di kabupaten tersebut yang menyediakan layanan ini. Dokter spesialis jantung RSUD Dr. Suwondo Kendal, Dr. Apri, mengungkapkan bahwa fasilitas ini merupakan terobosan penting untuk meningkatkan pelayanan kesehatan jantung. Laboratorium ini dilengkapi dengan peralatan canggih dan didukung oleh tim medis yang berpengalaman, termasuk dokter spesialis dan tenaga perawat yang terlatih di bidang kardiovaskular. Kehadiran fasilitas tersebut untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, khususnya dalam menangani penyakit jantung koroner yang seringkali membutuhkan penanganan cepat dan tepat. Jadi pada tahun ini, Rumah Sakit Dr. Suwondo Kendal meluncurkan layanan terbaru dan canggih, yaitu laboratorium kateterisasi jantung, di mana nanti ke depannya masyarakat Kendal bisa melakukan prosedur diagnostik untuk jantung, melihat apakah ada penyumbatan di pembuluh darah jantung, dan juga bisa sekaligus dilakukan pemasangan ring jika ditemukan adanya penyumbatan yang signifikan. Selain itu nanti ke depannya laboratorium kateterisasi ini tidak hanya menangani permasalahan jantung, tetapi juga untuk masalah stroke, di mana nanti ke depannya akan ada dokter intervensi yang berfokus pada pelayanan stroke juga, seperti itu. Untuk pemasangannya sendiri, untuk prosedur diagnostik biasanya membutuhkan kurang lebih 15-30 menit, dan untuk pemasangan ring antara 30 sampai 1 jam tergantung tingkat kesulitannya. Dan untuk prosedur ini biasanya pasien tidak harus dibius total, tapi pasien dilakukan dalam keadaan pasien sadar, dan kita hanya menggunakan bius lokal saja. Jadi ini seperti operasi ringan, jadi pasien tidak usah khawatir. Ini adalah tindakan minimal invasif dengan tingkat mortalitas yang sangat kecil dan aman untuk masyarakat semuanya. Masyarakat Kendal dan sekitarnya, bahkan di luar Kendal, bisa mendapatkan pelayanan jantung yang optimal, karena seperti kita tahu kematian akibat penyakit jantung atau serangan jantung termasuk yang merupakan yang tertinggi di Indonesia bahkan di dunia. Dan apabila pasien mengalami serangan jantung dibutuhkan pemasangan ring segera. Nah, itu yang
akan menjadi unggulan dari RSUD Kendal ini. Dimana kalau semakin lama pasien mengalami iskemik atau nyeri dada yang konsepnya terlalu lama akan meningkatkan angka kematian, sehingga harapannya masyarakat di RSUD di Kabupaten Kendal ini memiliki angka survival atau angka kesehatan yang tinggi. Ya. Selain pasang ring jantung, RSUD Kendal menggunakan teknologi canggih untuk pemasangan ring otak melalui pembuluh darah tanpa bedah besar. Jadi untuk pelayanan di RSUD Kendal ini, untuk tata laksana penanganan kasus-kasus stroke, itu dari kami ada menyediakan layanan cath lab atau DSA untuk pasien-pasien penanganan pasien stroke. Gitu. Nah, untuk saat ini karena baru pertama juga sehingga kita masih dalam pengampuan dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi. Untuk operasi sendiri membutuhkan waktu berapa lama, Dok? Untuk tindakan dari DSA ini biasanya mungkin bisa sampai 30 menit hingga 1 jam untuk pelayanan dari DSA itu sendiri. Untuk selain menjadi pelayanan jantung juga ada untuk pelayanan stroke di Rumah Sakit RSUD Kendal ini. Direktur RSUD Dr. Suwondo Kendal, Dr. Saiku mengatakan, dengan adanya layanan ini, masyarakat Kendal tidak perlu lagi dirujuk ke rumah sakit di Kota Semarang. Pengembangan layanan gitu. Ada 4 pengembangan layanan, salah satunya adalah jantung, yaitu kanker jantung, terus stroke dan uronefro. Jadi yang hari ini yang kita baru mulai operasional itu adalah untuk penyakit jantung, yaitu pasang ring atau pasang dengan alat namanya cath lab. Ini kita masih berproses dalam rangka kerjasama dengan BPJS. Nanti kalau sudah bisa kerjasama dengan BPJS, jadi semua masyarakat yang membutuhkan perlu pelayanan pasang ring untuk jantungnya bisa memakai kartu BPJS. Sementara ini karena MOU dengan BPJS belum selesai, makanya masih umum, bayar umum. Memang karena Rumah Sakit Suwondo ini adalah rumah sakit TB, harapannya untuk kasus-kasus jantung bisa menjadi rujukan untuk rumah sakit yang ada di Kabupaten Kendal, karena ini memang kita ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk bisa melayani pemasangan ring jantung ini. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Nelayan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang harus berjibaku dengan pagar laut yang membentang membatasi ruang gerak dan memutus pendapatan mereka. Di tengah keterbatasan tersebut, mereka hanya berharap laut kembali menjadi sumber kehidupan yang bebas dan adil. Semilir angin pagi disertai hujan ringan berembus dan jatuh di pesisir Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, membawa aroma asin laut yang khas sekaligus debur ombak yang menghempas tanggul di dermaga kecil tempat puluhan perahu kayu berjajar rapi atau tertambat tanpa aktivitas. Beberapa nelayan yang telah puluhan tahun melaut menatap perahunya dengan gundah, bukan lantaran gelombang tinggi, melainkan pagar laut yang membentang di jalur mereka biasa berlayar. Keberadaan pagar laut sepanjang 30 km yang dibangun sejak Agustus 2024 ini tengah menjadi topik hangat dibicarakan, terutama di kalangan nelayan setempat. Sejak pertama kali bambu-bambu itu berbaris dan menancap di dasar laut, para nelayan mengaku tak pernah mengetahui tujuan pasti dibangunnya pagar tersebut. Di sini tahu-tahu udah berdiri begitu. Nelayan sini tuh nggak ada yang tahu gitu. Tahu-tahu begitu sama jalan ke laut, kok itu ada apa gitu. Lah diparanin lah sama saya kan gitu, kok ada bambu-bambu begini gitu. Udah itu doang taunya. Tadi nelayan sini tuh nggak ada yang tahu gitu. Di Tanjung Pasir, ada sekitar 370 perahu nelayan yang menggantungkan hidupnya pada kekayaan laut. Namun kini, pagar bambu tersebut membuat pendapatan mereka anjlok lantaran mereka harus memutar lebih jauh untuk melewati patok-patok bambu tersebut serta tidak dapat menebar jaring di kawasan yang seharusnya menjadi tempat teraman mereka ketika gelombang tinggi terjadi. Ya sehari-hari dapat 150.000 sampai bahkan sampai 500.000 sampai. Udah nggak ada lagi yang ya buat makannya susah.
nelayan-nelayan kecil ini seperti kayak saya. Di sisi lain, kelompok yang menamakan dirinya sebagai Jaringan Rakyat Pantura JRP sempat menuturkan pagar tersebut didesain dan dibuat dengan swadaya masyarakat untuk menahan abrasi dan banjirop. Kenyataannya, pagar bambu tersebut justru menjadi penghalang besar bagi mata pencaharian mereka. Para nelayan Tanjung Pasir pun membantah tegas penuturan dari kelompok JRP dan para nelayan menduga pagar laut ini merupakan bagian dari pengembangan kawasan elit Pantai Indah Kapuk II. Oh itu bohong, bukannya swadaya, itu pengembang tulisannya. Kalau GRP untuk mengatakan itu swadaya masyarakat Tanjung Pasir itu sangat bohong. Kami asli Tanjung Pasir, kami tahu. Nah, itu kan pengembang PIK yang melaksanakan itu. Kepada pemerintah daerah maupun pihak Agung Sedayu Group yang mereka anggap sebagai pihak yang diuntungkan oleh keberadaan pagar laut tersebut, berbagai bentuk protes sempat dilayangkan oleh sejumlah nelayan. Namun perlahan-lahan suara mereka meredup lantaran ancaman yang mereka terima. Saya tanya pun kami sempat menolak juga, kami diancam. Bila mana ada perusakan ya pidana kayak gitu. Ancaman itu membuat nelayan semakin takut bersuara dan sempat membuat mereka hanya bisa menerima kenyataan pahit bahwa laut yang seharusnya menjadi ruang hidup bersama kini telah dipatok menjadi milik segelintir pihak. Meski demikian, pada kehidupan yang kian terhimpit di rongga-rongga pagar laut yang tak kunjung dibongkar, mereka tetap menyimpan harapan, di mana mereka dapat kembali melaju seperti dulu dengan keyakinan bahwa laut masih dapat menjadi sumber mata pencaharian, bukan sekadar saksi bisu yang perlahan menggerus kebebasan. Ya harapannya sih, ya mudah-mudahan itu bisa diinin lagi seperti kayak biasa kayak dulu, jangan ada pagar-pagar begitu. Nusa, ya kita nelayan juga bisa bebas, bisa tenang juga. Nelayan kita enak jadi, biar sejahtera lah nelayan. TNI Angkatan Laut bersama dengan masyarakat sekitar membongkar pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten. Pembongkaran tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL atau Danlan Tamal 3 Jakarta, Brigjen TNI atau Marsikal Hari Indarto. TNI Angkatan Laut bersama dengan warga dan nelayan membongkar pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu 18 Januari. Pembongkaran pagar laut ini dipimpin Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut 3 Jakarta, Brigadir Jenderal Marinir Hari Indarto. Proses pencabutan melibatkan 600 orang, terdiri dari anggota TNI AL dan masyarakat sekitar. Proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km tersebut akan dilakukan secara bertahap. Ia menyebut pembongkaran ini merupakan perintah langsung oleh Presiden Prabowo untuk membuka akses para nelayan. Dan khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih, terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislam Bayer, kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat. Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP telah menyegel lokasi pemagaran laut sepanjang 30,16 km yang berada di pesisir Kabupaten Tangerang. Pihaknya masih mendalami penanggung jawab yang memasang pagar tersebut. Pemerintah Kabupaten Rembang menghadapi tantangan baru dalam pengelolaan toko modern. Melalui peraturan daerah atau Perda nomor 7 tahun 2012 tentang pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, pemerintah berupaya mengatur keberadaan toko modern yang kini semakin berkembang. Namun, aturan yang ada kini dianggap tidak sejalan dengan regulasi yang ada, terutama setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Menjamurnya toko modern di Kabupaten Rembang mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPRD Rembang, Bu Nasih.
dikhawatirkan akan berdampak pada pedagang kecil yang letaknya tak jauh dari toko modern atau minimarket waralaba. Wakil Ketua DPRD Rembang Gunasih mengungkapkan bahwa peningkatan jumlah toko modern di daerah ini tidak terlepas dari dampak positif UU Cipta Kerja. Dengan kemudahan perizinan yang ditawarkan, cukup dengan proses online memberikan keleluasaan bagi para pengusaha untuk berinvestasi. Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan Perda mengenai penataan pasar tradisional dan toko modern merupakan inisiatif DPRD sebelum adanya UU Cipta Kerja, dan saat itu upaya untuk membatasi pertumbuhan toko modern masih diprioritaskan. Toko modern lah, menjamannya toko modern di Kabupaten Rembang ini berakibat dari Undang-Undang Cipta Kerja. Walaupun kita ada perda inisiatif DPR, perda tentang penataan pasar tradisional dan toko modern dari Kabupaten Rembang, cuman sayangnya perbuknya belum keluar. Di samping itu dengan adanya munculnya Undang-Undang Cipta Kerja, dengan kemudahan perizinannya cukup dengan online saja, ini yang mengakibatkan para pengusaha-pengusaha terutama toko modern bebas untuk menanamkan investasinya di daerah manapun, tidak ada batasan. Ini yang menjadikan toko modern di Rembang banyak. DPRD sudah mengevaluasi terakhir datanya berapa? Kita belum tahu ya. Cuman waktu dulu masih belum ada Undang-Undang Cipta Kerja, kita berusaha membatasi dengan mengusulkan perda inisiatif dari DPRD terkait penataan pasar tradisional dan toko modern. Akan tetapi dengan keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja, perda kan kalah sama Undang-Undang apapun, ya kita harus taat dan tunduk kepada Undang-Undang tinggi di atas. Pengaturan radius 2 km itu perda. Jadi itu perda dan perbuknya juga belum keluar. Nah, tentang pengaturan itu sebenarnya tinggal kewenangan bupati sih. Selama bupati mengizinkan kan ya. Kalau bupati tidak mengizinkan, tapi bupati juga dilema. Arep lang ngijinke wong itu secara undang-undang diperbolehkan. Ini kan hanya merek saja tuh. Misalkan jenengan buat toko modern lah, toko modern di mana-mana seperti Indomaret, Alfamaret, apakah dilakukan? Saat ini penting bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali regulasi yang ada agar bisa sejalan dengan perkembangan terkini. Di satu sisi, pengembangan ekonomi melalui toko modern dapat memberikan lapangan kerja dan meningkatkan investasi. Namun, di sisi lain, perlindungan terhadap pasar tradisional juga harus tetap menjadi prioritas untuk menjaga keberlangsungan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Rembang. Dari Rembang, Jawa Tengah, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store.
menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Minyak jelantah yang biasanya hanya dibuang bagi kelompok bank sampah Beo Asri menjadi pundi-pundi rupiah. Tak kurang dari 2.978 kepala keluarga di Cilacap diberdayakan sebagai pengumpul minyak jelantah yang akan diproses lebih lanjut oleh Kilang Hijau Cilacap. Kaum ibu yang tergabung dalam kelompok bank sampah Beo Asri di Kelurahan Tegal Reja, Kabupaten Cilacap, selama 3 tahun terakhir memiliki kegiatan mengumpulkan minyak jelantah. Kegiatan ini berawal dari kegelisahan para ibu yang hanya membuang minyak jelantah sehingga tidak ramah lingkungan. Minyak jelantah dari warga oleh bank sampah Beo Asri dihargai Rp5.000 per kilogramnya. Program beli minyak jelantah dari masyarakat ini selain memberikan penghasilan tambahan bagi kaum ibu di kelompok bank sampah Beo Asri, juga mengedukasi para ibu tidak menggunakan minyak jelantah untuk memasak karena tidak baik untuk kesehatan. Tadinya bisa juga loh nggih yang sudah minyak jelantah dimasak, akhirnya kan nanti menimbulkan penyakit. Nah itu saya senangnya di situ, sehingga saya selalu mensosialisasikan kepada masyarakat untuk selalu mengumpulkan minyak jelantah untuk ditampung di bank sampah Beo Asri. Kami mengharapkan selain saluran air tidak tercemar dari akibat masing-masing rumah membuang jelantahnya ke selokan, jadi itu secara otomatis bisa lebih lingkungan lebih bersih. Pertama, kemudian yang kedua, secara nilai ekonomi tentunya bisa menambah pendapatan dari rumah tangga tersebut, keluarga tersebut. Aksi ini pun kini didukung melalui kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan Kilang Pertamina Internasional atau KPI. Direktur Utama KPI, Taufik Aditya Warman, saat meninjau pengumpulan minyak jelantah di Bank Sampah Beo Asri pada Kamis 16 Januari mengatakan, hasil minyak jelantah yang dikumpulkan akan diproses lanjut dengan filtrasi guna mengurangi kandungan pengotor sebelum diproses menjadi sustainable aviation fuel atau sejenis bahan bakar untuk pesawat terbang. Bagaimana kita melihat proses pengumpulan minyak jelantah, kemudian bagaimana warga ataupun nasabah itu mendapatkan kompensasi dari minyak jelantah, karena ada kaitannya rencana kami untuk uji coba pengolahan minyak jelantah menjadi bioaftur berbasis waste ataupun used cooking oil. Nah, mudah-mudahan ini kan salah satu sumber minyak jelantah untuk feedstock ke depannya dari warga masyarakat. Pertamina melalui anak perusahaannya, PT Kilang Pertamina Internasional, sudah sejak tahun 2020 melakukan aktivitas pengembangan minyak jelantah menjadi Sustainable Aviation Fuel atau SAF melalui Kilang Hijau Cilacap. Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Papua mengoptimalkan penarikan retribusi terhadap 5 objek wisata di Jayapura. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD agar dapat melebihi target sebesar 61,6 juta rupiah. Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pariwisata menargetkan pendapatan asli daerah PAD 2025 mencapai Rp61.600.000 pada tahun 2025. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Erit Rumansara, ditemui di Jayapura Jumat 17 Januari mengatakan, potensi PAD tersebut berasal dari penarikan retribusi 5 objek wisata.
Jelasnya, target PAD pada tahun ini tidak naik atau sama dengan tahun sebelumnya disebabkan objek wisata setempat belum berjalan optimal, lantaran masih ada yang dikelola oleh masyarakat adat atau pemilik hak ulayat. Meski demikian, objek wisata di Jayapura telah ditunjang dengan infrastruktur yang memadai seperti akses jalan, penerangan, hingga fasilitas pendukung lainnya. Kita Dinas Pariwisata ada beberapa potensi objek retribusi yang kita pungut, itu saja yang kita Dinas Pariwisata Kota Jayapura kelola 5 objek retribusi. Target 2025 sama dengan target 2024, 61.680.000, dan untuk tahun 2024 kita over target ada kurang lebih 5 juta. Pihaknya pun optimistis capaian PAD 2025 dapat melampaui target melalui kerjasama yang baik dengan masyarakat adat, sehingga pendapatan asli daerah Kota Jayapura terus mengalami peningkatan. Menjelang perayaan Imlek ke 2576, Kelenteng Po Antian di Pekalongan, Jawa Tengah telah memulai berbagai persiapan untuk menyambut tahun baru dengan penuh sukacita. Ketua Tempat Ibadah Tridharma Kelenteng Po Antian, Heru Wibawanto Nugroho, menjelaskan bahwa persiapan melibatkan kegiatan bersih-bersih, bakti sosial, dan pemasangan dekorasi khas Imlek. Menyambut Tahun Baru Imlek 2576 yang jatuh pada 29 Januari 2025, sejumlah kelenteng di Kota Pekalongan menggelar aksi bersih-bersih bersama. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk persiapan menyambut hari suci bagi umat Konghucu dan sebagai simbol membersihkan segala hal buruk untuk menyongsong keberuntungan di tahun yang baru. Salah satu kelenteng yang aktif dalam kegiatan ini adalah Kelenteng Po Antian yang terletak di kawasan pusat kota. Kelenteng ini mulai dibersihkan dari kotoran maupun debu, baik di area altar, ruang doa, hingga halaman kelenteng. Ditemui pada Jumat 17 Januari, Ketua Tempat Ibadah Tridharma TITD Kelenteng Po Antian, Heru Wibawanto Nugroho mengatakan, kegiatan bersih-bersih tersebut sudah menjadi tradisi tahunan. Rangkaiannya habis ini terus nanti ada acara cuci-cuci kimsin atau cuci-cuci rupang semua. Nanti semua kelenteng dibersihkan dari kotoran-kotoran, jadi menjelang Imlek itu supaya bersih semua. Terus persiapan juga ada pasang lampion, lampu-lampu biasa gitu untuk menjelang Imlek. Nah, nanti pada waktu malam Imleknya tanggal 28 malam, jam 12 malam, kita sembahyang bersama. Heru juga menyampaikan tema Imlek tahun ini adalah negara aman dan maju. Dia berharap tahun baru ini membawa keberuntungan bagi semua orang, keamanan bagi negara, kemajuan di segala aspek, serta menjadi momentum untuk mempererat hubungan sosial di masyarakat. Warga Palestina di Gaza mengungkapkan harapan mereka untuk kembali ke rumah masing-masing saat gencatan senjata diberlakukan pada Minggu 19 Januari 2025. Israel dan Hamas bersepakat untuk gencatan senjata sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan setelah upaya mediasi intensif oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat. شيء ممتاز وحقنا الدماء وأوفر في الخسائر يعني مع أن الناتج كان يعني ولا شيء
فاهم علي كيف؟ وان شاء الله الله يكملها على خير. والله ان شاء الله الامور تكون كويس وقت اطلاق النار يعني في المراحل اللي وصلنا منها، الشعب ما بلش شيء. ففي الوقت الحالي يعني الحمد لله الواحد نحفظ الدماء اللي ظلت يعني. كويس يعني، وهي بعد لو وقت النار البضاعة صارت تخش والاسعار نزلت والامور صارت تمام. Pemirsa, demikian Lingkar Pagi kali ini. Lingkar Siang akan hadir pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Saya Rizky Riawan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.